kereta api itu paling mahal adalah infrastruktur rel keretanya dibandingkan kereta apinya sendiri gitu loh. Iya. Itu besar sekali ya. Tidak ada di dunia ini yang mempunyai kereta api cepat itu untung dalam waktu dekat. Itu pasti lama. Ya kalau kita bandingkan misalnya Guangzhou Shenzhen, misalnya Hong Kong, itu 16% dia rugi. Ya. Kemudian kita lihat yang Tokyo Osaka sendiri itu sampai 100%. Madrid Barcelona 40%. Ya nggak apa-apa. Jadi rugi memang investasi itu kan butuh biaya dan dana yang besar. Betul. Selama dana yang dikucurkan itu benar-benar dipakai untuk pembangunan proyek. Jadi tidak ada dugaan markup di sana. Nah ini pengatannya, makanya juga jangan selalu kita berpikir bahwa suatu pembangunan itu ada markup. Kalau di otak kita selalu kita markup, kita akan tidak berani untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Ini kan sudah ada mekanismenya. Boston Consulting Group sebagai konsultannya, ya kan, untuk menentukan itu. LAPI ITB juga dilibatkan sebagai konsultan di situ. Dan juga kita mesti ingat, di kereta api Cina ini punya perjanjian tentang anti corruption. Oke. Ya, Zero Policy on State Corruption. Tapi BCG yang Anda sebutkan awalnya juga tidak menilai kalau proyek ini visible loh, Bang Andi. Bagaimana tidak visible? Itu nggak akan terjalan kalau tidak visible. Ya kan? Dan situ juga ada LAPI ITB. Memang ini antara Jepang dan Cina ini ada perbedaan-perbedaan itu. Tapi ada klausul-klausul itu yang menguntungkan Indonesia juga. Ya kan, alasan-alasan itu apa? Tidak menggunakan APBN 100%. Kalau Jepang, JICA itu minta pakai APBN 100%. Kalau terjadi fraud, APBN harus menanggung. Nah itulah yang mesti dihindari itu. Dan keberanian untuk memutuskan bahwa kereta api cepat harus dilaksanakan, itu kita mesti apresiasi. Oke. Ya. Baik, karena ada keuntungan sosial tadi yang Anda ingin ya, bukan singgungkan hanya keuntungan sosial, keuntungan ekonomi. Oke. Mas Boyamin, dari Anda bagaimana melihat terkait dengan adanya dugaan markup di proyek WUS ini, sejauh mana MAKI mengawal perkara ini? Ya. Kemarin kita juga sudah membuat formal untuk melaporkan kepada KPK dengan materi yang belum kita bisa buka juga gitu kan, karena semua beberapa hal masih kita dalami juga. Nah, itu salah satu upaya kita untuk membantu WUS. Artinya apa? Mampu membayar hutang supaya apa? Dikurangi kalau ada markup, kalau ada penurunan spesifikasi. Ada juga lebih tertinggi lagi adalah kebijakan yang diambil secara melawan hukum. Nah, kalau itu bisa semua dari yang paling bawah itu misalnya spesifikasi timbunan, itu kan harus agregat pasir batu murni, tapi diduga bisa jadi ada tanahnya. Nah, berarti kan itu bisa diambil sebagai dugaan korupsi, nanti kan uang pengganti, bisa untuk membayar hutang, mengurangi pokok misalnya. Terus juga relnya misalnya, atau keretanya, atau operasionalnya yang bisa diefisienkan. Kalau di proses KPK kan semakin bisa efisien nanti untuk operasional. Juga kalau kebijakan ada yang salah bisa dinilai nanti, maka itu seperti apa? Misalnya dulu tidak akan melibatkan uang negara atau APBN, tapi kemudian ini BUMN yang nanggung. Ini kebijakan yang salah atau kebijakan yang benar? Biar dikaji semua oleh KPK. Terus kemudian isu tentang dari Jepang menjadi Cina atau bunganya sekian-sekian, itu semua bisa dikaji kok, diaudit. Nanti KPK itu pernah saya belajar bareng itu, saya pernah ikut membantu zaman EKTP. Nah, KTP itu kan bisa dinilai fisiknya itu, plastiknya berapa, tintanya berapa, hologramnya berapa, chipnya berapa. Waktu itu dikatakan mencapai 9.000. Setelah kita hitung pakai BPKP itu nggak sampai 3.000, sehingga selisihnya 9.000 dikurangi 3.000 ada dugaan korupsi 7.000 misalnya gitu. Jadi biarlah KPK ini menjalankan tugasnya dengan baik. Niat kita membantu supaya WUS ini tidak terlalu berat membayar hutangnya. Kalau memang bisa banyak diselamatkan uang itu dari dugaan, misalnya bisa diteruskan korupsi, kan sebagai uang pengganti diserahkan kembali kepada yang BUMN-nya nanti bisa mengurangi cicil pokoknya misalnya begitu. Jadi jangan kemudian dipandang sebagai ini suatu yang serangan politik atau sebagai serangan terhadap program pemerintah, enggak juga. Justru beberapa kasus dulu misalnya dalam beberapa misalnya yang kasus laptopnya Pak Nadiem Makarim itu juga mengatakan sudah didampingi oleh kejaksaan. Tapi kejaksaan sendiri yang melakukan penyidikan juga gitu.
Nah, itulah yang jadi tidak menutup semua opsi bahwa ini akan diaudit oleh proses penyelidikannya KPK, bekerja sama dengan BPKP, bekerja sama dengan BPK, seperti yang katakan tadi paling rendah tentang urukan. Nah, kan bisa dicek itu misalnya per 5 meter, dicek benar apakah ini sudah dikerjakan sesuai spesifikasi, siapa yang kerjakan, dibayarnya berapa. Kalau itu ada dugaan nanti penyimpangan bisa dipakai untuk bayar cicilan, Mbak. Mas. Iya, artinya semakin cepat KPK mengusut atau menyelidiki dugaan markup ini kan akan semakin baik ya. Sejauh mana Anda menilai progres kerja KPK saat ini? Sudah penyelidikan itu kan gini, Undang-Undang KPK kontennya itu kalau penyelidikan sudah serasa penyidikan di KUHP, di pidana umum. Itu. Jadi kalau tidak ada terlalu signifikan, KPK nggak berani menaikkan penyelidikan karena nanti penyelidikan itu harus diteruskan ke penyidikan. Kalau dianggap tidak naik ke penyidikan, dianggap gagal timnya, maka timnya sangat hati-hati, telaahnya sangat kuat itu. Nah itu yang nanti apakah sampai level tertinggi tentang kebijakan. Jangan salah bahwa selalu ngomong, kebijakan tidak bisa dipidana. Saya udah belajar di kasus Senturi, Bank Senturi. Bank Senturi itu kan kebijakan untuk menyuntik Bank Senturi yang sudah mulai sakit-sakitan dengan FPJP, fasilitas pinjaman jangka pendek 700 miliar. Ternyata malah apa? Tambah sakit. Kemudian bailout 1,3 triliun. Ternyata masih sakit sampai menghabiskan 6,7. Mas Boyamin, artinya Anda melihat tempo kerja KPK sudah pas? Apakah kasus atau proyek WUS ini terlalu rumit untuk diselidiki atau bagaimana? Jangan tanya ke saya, kita menyampaikan banyak bahan kepada KPK. KPK nanti biar dilakukan penyelidikan, dilakukan termasuk compare dengan ahli, termasuk BPKP misalnya, terus kemudian pada tataran tertinggi kebijakannya apakah diambil dengan perbuatan melawan hukum, ada kepentingan yang personalnya, misalnya bisa jadi kalau Pak Luhut itu mengatakan ini sudah busuk ketika di tangan beliau. Itu salah satunya kan pengadaan tanah. Bisa jadi ada makelar-makelar, calo-calo yang sengaja memang membeli lahan itu, dapat bocoran orang dalam, ordal gitu, kemudian mereka membeli semua dari pemilik. Terus kemudian mereka mengunci. Kerjasama dengan bisa jadi sekongkol diduga dengan apresial misalnya menaikkan harga atau mereka meminta harga mahal. Kalau itu ditemukan kan bagus juga ini. Jadi semua aspek bisa akan diteliti oleh KPK begitu, Mbak. Masih. Baik, terima kasih Mas Boyamin dan juga Bang Andi. Kalau WUS itu ya bisa kita urai, itu kan singkatan sebenarnya ya. WUS itu waktu hemat, operasional optimal, dan juga sistem hebat ya. Jadi mudah-mudahan restrukturisasi utangnya itu juga cepat. Sudah pernah pakai WUS belum? Oh sudah pernah dong pasti. Enak, dong. kan? Ya nyaman sih. Ya mudah-mudahan juga akan membawa manfaat bagi masyarakat lokal ya yang ada di sekitar jalur WUS itu sendiri. Ini akan berjalan sampai Surabaya sehingga perkembangan ekonomi itu semakin kuat di Jawa. Amin. Terima kasih. Tapi jangan cepet-cepet, Bang Andi, jangan cepet-cepet juga. Bisa jadi Garuda malah pilot loh nanti nggak laku. Yang penting gini Pak Bunyamin, yang penting diaudit dulu lah. Kebijakan. Diaudit dulu untuk diaudit dulu, baru laksanakan itu lah. Ya. Dan juga laporan keuangan juga harus transparan ya. Jadi kita tahu ya ada markup atau tidak, biaya operasional tutup apa tidak. Buru-buru lah gitu aja. Dan bisa jadi WUS ini kajian dulu bisa dibedah oleh KPK juga kajiannya gitu. Oke. Ya, kalau ada. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas Boyamin. Pemirsa jangan beranjak dulu, NTV Prime masih akan segera kembali.